batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Ronde, nama pulau ini terdengar asing di telinga, padahal pulau tersebut masih bagian dari negara Indonesia. Hanya saja letaknya terluar dari pulau-pulau yang lain. Pulau Ronde adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Andaman dan berbatasan dengan wilayah negara India, yaitu Kepulauan Nicobar. Pulau ini merupakan wilayah paling utara dari Republik Indonesia dan secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini berada di sebelah utara dari Pulau Weh dan merupakan titik nol dari Indonesia. Pulau ini berjarak 50 km dari lepas pantai Pulau Sumatera di Aceh. Pulau ini tak berpenghuni dan hanya ada beberapa pos pengamanan yang dijaga oleh aparat TNI, menara mercusuar, dan pangkalan helikopter. Karena aksesnya yang sulit dan jaraknya yang cukup jauh, maka titik 0 km paling utara dipindah ke Sabang. Meskipun menjadi bagian dari 12 pulau terluar prioritas Indonesia, letak Pulau Ronde disebut-sebut sebagai yang paling strategis dibandingkan pulau lain. Bagaimana tidak, Pulau Ronde berada di ujung utara Pulau Sumatera, yaitu ujung barat Pulau Weh, berbatasan dengan negara India, tepatnya Kepulauan Nicobar, dan jadi jalur pelayaran internasional. Secara administratif, Pulau Ronde termasuk dalam wilayah Kelurahan Ujung Bau, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Pulau Ronde sebenarnya menyimpan banyak keunikan dan hanya mampu dicapai oleh orang-orang tertentu saja yang memiliki kesehatan prima, juga kemampuan bertahan hidup dalam keadaan terbatas. Pulau Ronde juga dijuluki Pulau Mati karena tidak berpenghuni. Sering ditemui ular piton, juga sulit mendapatkan sumber air bersih. Pasalnya, sumber air bersih di Pulau Ronde hanya berasal dari kiriman dari Pulau Weh yang hanya digunakan untuk minum dan berwudu. Tidak hanya itu saja, sebelum tiba di Pulau Ronde, Anda juga harus menyiapkan mental karena berlayar menuju Pulau Ronde tidak mudah. Harus melewati gulungan ombak dengan ketinggian hingga 3 meter karena letaknya terluar dan perairannya merupakan pertemuan Selat Malaka dengan Selat India. Indonesia sebagai negara besar berbatasan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Timur Timur, Papua Nugini, Singapura, Filipina, Thailand, Palau, bahkan India. Ya, India. Masyarakat awam mungkin banyak yang belum mengetahui kalau Indonesia dan India bertetangga dekat.
yakni berbatasan di Laut Andaman, wilayah utara Aceh, sekaligus wilayah tenggara Kepulauan Andaman dan Nicobar milik India. Andaman dan Nicobar adalah negara bagian di India yang terbentuk kepulauan dan terpisah 1.200 km dari daratan utama negara India yang terdekat yakni West Bengal. Luas Andaman Nicobar sekitar 8.250 km dan terdiri dari 572 pulau dengan populasi sekitar 400.000 jiwa. Dengan pesawat terbang dari Jakarta ke ibu kota India, New Delhi, membutuhkan waktu sekitar 8 jam dan berjarak ribuan kilometer. Namun dari Sabang, Aceh ke wilayah Kepulauan Andaman dan Nicobar hanya berjarak sekitar 150 km atau setara Jakarta-Bandung. Dengan kapal nelayan tradisional dapat dijangkau dengan waktu 2-3 jam saja. Lantaran jarak yang demikian dekat, tidak mengherankan dahulu kerajaan Chola India memanfaatkan kepulauan ini sebagai basis armada laut ketika berperang dengan Sriwijaya di Sumatera. Di sisi lain, Indonesia pernah menawarkan bantuan ke Pakistan untuk merebut Andaman dan Nicobar dari India. Penulis menyaksikan sendiri bahwa komitmen Indonesia ini menjadi catatan tersendiri militer India. Bahkan dipampang di Museum Angkatan Udara India di New Delhi. Kini di era modern cukup banyak nelayan Aceh melaut sampai wilayah perairan Andaman dan Nicobar, bahkan tidak sedikit pulau yang ditangkap aparat keamanan India. Di masa sekarang, tidak banyak perbedaan dengan masa lalu. Andaman dan Nicobar tetap jauh di hati. Dengan Aceh hubungan keduanya hampir tidak ada, terutama karena tidak ada pelayaran rutin antara Aceh dan Andaman Nicobar. Sesekali kapal pesiar mewah yang berpenumpang asing dan operatornya orang asing pula memang singgah ke Sabang lalu lanjut ke Port Blair, ibu kota Andaman Nicobar, pun sebaliknya, tapi tanpa ada kontak antara pihak Aceh dan Andaman Nicobar. Ketiadaan hubungan Aceh dan Andaman dan Nicobar semakin terasa ketika penulis waktu bertugas sebagai pejabat konselor KBRI New Delhi harus terbang 2.000 km dari ibu kota India untuk bertugas ke wilayah paling timur India ini dalam rangka membebaskan nelayan Aceh yang ditangkap polisi India akibat masuk wilayah Andaman dan Nicobar tanpa izin. Upaya membangun kedekatan Aceh dan Andaman dan Nicobar perlu didorong untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan penguatan hubungan bilateral Indonesia-India. Kota Port Blair dan Banda Aceh plus Sabang jika ditotal berpenduduk sekitar 800.000 orang sehingga memiliki potensi ekonomi yang lumayan besar dari segi perdagangan, kebudayaan, hingga pariwisata.